Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal warabi'uha talaqi basyratai dzakarin wa unsa. Kita masih seputar hal-hal yang membatalkan wudu atau membatalkan tayamum. Kemarin disebutkan 1, 2, dan 3. Sekarang kita memasuki yang nomor 4. Warabi'uha utawi nomor papate nawaqidul wudu. Talaqi basyaratai dzakarin iku tetemunane kulit lorone wong lanang wa unsal wedok. Walau bila syahwatin senajan kelawan tanpa syahwat. Wa ingkana senajan ono apa ahad sapa ahadu masalah sejenis zakar wa unsa iku mukrohan dipaksa. Au maitan utawa mati. Mayit. Lakin la yang kudu tetapi ne ora batal apa wudu'ul mayyiti wudune mayit. Ini yang nomor 4 dari hal-hal yang membatalkan wudu sekaligus tayamum, kemarin sudah jelaskan. Yang nomor 4 adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan walaupun tanpa syahwat, walaupun salah satu diantaranya satunya dipaksa atau satu lagi mayit sudah meninggal dunia, sudah tidak ada nyawanya, tetapi kalau menyentuh mayit tetap batal, hanya mayitnya yang tidak batal. Karena kemarin ini sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya mayit, kita menyentuh mayit yang perempuan, maka wudhu kita batal, tapi wudhunya mayit tidak batal. Atau orang yang terpaksa tadi, orang yang dipaksa, atau anggota badannya itu asyal. Apa itu asyal? Tangannya itu asyal itu jimpe atau lumpuh ya, tidak bisa bergerak, maka juga tetap membatalkan wudhu. Ini bertemunya dua kulit, disengaja atau tidak disengaja sama saja ini, dipaksa atau tidak dipaksa, atau salah satunya mayit, satunya masih hidup, maka tetap membatalkan. Tapi kalau mayit itu wudhunya mayit tidak batal karena mayit sudah meninggal dunia, sudah bukan mukallaf lagi, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu karena sudah tidak ada nyawa, sudah tidak ada akal, sudah, maka wudhunya tetap tidak batal kalau mayitnya. Kalau yang menyentuh itu yang batal. Nah, ini harus dipahami karena ini juga nanti ada syarat-syaratnya laki perempuan itu yang bagaimana. Nanti ada laki perempuan yang membatalkan wudhu atau membatalkan tayamum, itu ada beberapa hal nanti syarat-syaratnya. Kedua-duanya besar, sudah hadas syahwah, atau apa, tidak ada hubungan mahram, tidak ada. Nanti jelaskan semua. Yang jelas ini yang membatalkan wudhu lah bertemunya dua kulit, laki dan perempuan. Tapi kalau mayit tadi sudah dijelaskan. Lah, bagaimana maksud daripada basyarah atau kulit itu? Yang dimaksud kulit itu apa? Kulit kan banyak nih. Nah, ini dijelaskan oleh muallifil kitab, wal muradu ta kang den karepaken bil basyarati kelawan kulit. Guna yang dalam iki pembahasan. Iki bahasan tentang membatalkan wudu. Iku ghairu sya'ri. Sak liyane rambut. Kalau rambut tidak membatalkan rambut.
wasin lan untu gigi. Rambut tidak bisa menyentuh rambutnya tidak membatalkan. Menyentuh atau yang menyentuh giginya juga tidak membatalkan. Gigi tidak membatalkan. Wadzufar, wadzufri kuku juga tidak membatalkan. 3 ini tidak membatalkan. Selain itu, kulit pokoknya bersentuhan, maka itu bisa membatalkan wudhu sekaligus tayamum. Qala dawu ing iki al muradu bil basyarah huna ghairu sya'ri wasinni wadzufri. Sapa sing dawu Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. 3. Wa ghairu batinil aini lan sakliyane jerone mripat ya, mata. Dalamnya mata itu juga kalau disentuh tidak membatalkan. Kalau menurut Ibnu Hajar itu 3 tadi yang tidak membatalkan, yaitu rambut, kemudian kuku, dan gigi. Nah ini gigi. Dan ada tambahan satu lagi, hanya ini ada perbedaan pendapat di antara mazhab kita, batinul ain ini. Batinul ain ini kalau menurut Jamaluddin Ar-Romli, Imam Romli itu membatalkan. Kalau menurut Romli, kalau menurut Ibnu Hajar itu tidak membatalkan. Hanya ada perbedaan ini. Begitu juga, nah ada perbedaan pendapat dalamnya hidung. Nah, itu gimana tasawurnya? Yang penting penjelasan ulama ahli fikih fuqaha ya seperti itu. Jadi kalau tadi kayak dalamnya mata kayak kelopak matanya itu loh, jadi kayak apa? Yang putih-putihnya, yang hitam-hitamnya itu kalau menurut Ibnu Hajar membatalkan wudhu. Kalau menurut Romli ya tidak membatalkan wudhu. Kalau menurut Romli itu membatalkan wudhu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyiahnya itu. Nah ini kalau seperti itu. Jadi ada 3 kategori yang jelas-jelas tidak membatalkan wudhu kalau disentuh. Persentuhan, yaitu tadi ada rambut, kuku, kemudian gigi, gigi. Dan ditambah lagi satu, hanya saja ada perbedaan pendapat, yaitu dalamnya mata. Wadzalika utai mengkono talaki basyratai dzakarin wa unsa. Likaulihi iku krono dawe Gusti Allah Ta'ala aula mastumun nisa. Nah ini bertemunya 2 kulit yang membatalkan wudhu ini karena ada ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa dijelaskan ai lamistum. Tegese demek sliramu kabeh. Artinya menyentuh itu menyentuh perempuan, maka itu bisa membatalkan wudhu. Salah satu penyebab atau salah satu hadas istilahnya. Kalau menyentuh perempuan berarti hadas karena ayat aula mastumun nisa maksudnya lamastumun nisa, yaitu menyentuh perempuan. Walau syuka, saya ada masalah lagi, masalah baru. Walau syuka lamun den mamangi diragukan. Atau walau syaka boleh, mamang sapa wong boleh saja. Walau syuka lamun diragukan opo ngeten, hal malamisahu sya'run au basyarun. Apa toh utawi perkara lamasa kang demek sapa wong ing ma iku sya'run rambut au basyarun apa toh iku kulit. Jadi kalau misalkan ada orang ragu atau diragukan tadi bersentuhan, yang disentuh itu rambut apa kulit? Nah, gitu. Yang disentuh itu kulit apa rambut? Ada keraguan di situ. Maka gimana? Lam yantakit mongko ora batal atau ora rusak apa wudu. Maka tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang tadi aku menyentuhnya rambut apa kulit ya? Nah, ragu. Lagi-lagi kembali pada syak. Syak itu dalam fikih seperti yang sering saya jelaskan, yaitu 50-50, 50-50. Jadi nggak ada kemantepan di antara salah satunya.
apakah yang disentuh tadi itu rambut atau kulit. Ini 50-50 persentasenya, maka lam yantakid, wudunya tidak batal, tetap tidak batal, tidak membatalkan wudu kalau memang seperti itu. Tidak batalnya itu kamalau waqa'at koyo uliyelamon tumibo apa yaduhu tangane wong, tumibo ala basyaratin ing atase kulit, la ya'lamu kang ora ngerti sapa wong ahya apa toh utawi iku basyaratu rajulin iku kulite wong lanang awi mraatin utawa wong wedok. Begitu juga wudunya tidak batal seumpama ini seandainya tangannya seseorang itu menyentuh atau jatuh mengenai atau menyentuh kulit, jelas menyentuh kulit, tapi dia tidak tahu apakah kulit itu adalah kulit laki-laki, apakah kulit perempuan, tidak tahu dia. Yang jelas tangannya begini misalnya, kemudian mengenai kulit, dan dia tidak tahu, sudah pergi saja apakah kulit yang disentuh itu laki-laki atau perempuan, maka ini wudunya juga tidak batal. Karena ini apa kan tidak tahu dia, tidak tahu. Nah, ini sama-sama tidak batal. Au syuka utawa den mamangi. Apa ngeten atau syaka sama saja boleh. Halamisa. Apa toh demek sapa wong, kepok sapa wong, mahroman ing mahram au ajnabiyatan utawa wong liya, bukan mahram. Tahu juga kalau misalnya ragu tadi yang saya sentuh itu mahram apa bukan? Gitu. Orang lain apa mahram saya? Yang mahram itu maksudnya yang tidak membatalkan wudhu meskipun disentuh. Ini yang saya sentuh tadi mahram apa orang lain? Nah, ini juga sama, hukumnya tidak batal wudhunya. Ini kalau ragu seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak ini. Jadi ada 3 masalah ini tadi, masalah keraguan itu. Apakah pertama yang disentuh itu rambut atau kulit, maka tidak batal yang pertama. Yang kedua, seandainya tangannya jatuh atau gini, kemudian mengenai kulit, tapi dia tidak tahu apakah kulit perempuan atau kulit laki-laki, maka juga tidak batal. Yang ketiga, dia ragu apakah dia menyentuh mahram atau orang lain yang bukan mahram. Ini juga tidak membatalkan wudu. Jadi 3 masalah ini tidak membatalkan wudu. Wa qala dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Ubabi dalam kitab Syarah Ubab. Dawe ngatan walau akhbara. Lamun kau nyeritakaken atau ngabari ing mutawaddi sapa adlun wong sing adil. Ngabari bilam siha kelawan demek ajnabiyah wadon wong liya bukan mahram. Ajnabiyah demek lahu maring mutawaddi wong sing wudu. Ini Imam Ibnu Hajar dalam Syarhul Ubab menyebutkan seandainya ada orang yang adil, bisa dipercaya, adil lah menurut fikih dihukumi adil. Dia memberitahu bahwa ada seorang perempuan yang telah menyentuhnya, atau pokoknya bersentuhan dengan orang lain, istilahnya. Memberitakan kamu tadi bersentuhan dengan orang lain, itu dengan perempuan lain bukan mahram. Misalnya ada orang yang adil memberitahu seperti itu. Au binahwi khuruji rihin, atau ngabaraken memberitahu kelawan sepadane metune angin, metune angin lah, kentut misalnya. Minhu saking mutawadhi, uliyamatu fi hali naumihi ing dalam tingkah turune mutawadhi, tingkah anane mutawadhi mumakkinan hale wong sing
mancepaken netepaken maq'adahu, maksudnya kayak kemarin dijelaskan. Maka bagaimana? Nah ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang adil, orang yang bisa dipercaya lah menurut fikih. Orang adil itu ya gambarannya orang yang tidak banyak dosa. Orangnya bisa dipercaya, tidak melanggar dosa besar, juga tidak selalu melakukan dosa kecil. Misalnya orangnya bisa dipercaya. Nah ini, memberitahu kepada orang yang sudah punya wudhu itu, hai fulan, tadi kamu telah bersentuhan dengan perempuan lain. Artinya menyebutkan sesuatu yang bisa membatalkan. Atau orang adil ini memberitahu bahwa kau tadi telah kentut loh kamu. Kamu tadi tidur kan? Ya, tidur kamu walaupun menetapkan tempatmu itu tidak bergeser, tapi kau tadi kentut. Nah, misalnya keluar angin dari situ. Nah, kalau ada orang memberitahu seperti ini, orang adil tadi, maka bagaimana hukumnya? Wajaba mongko wajib alaihi ing atase mutawaddi opo al akhdhu ngalap bikaulihi kelawan ucapane adil. Artinya kalau tadi dikabarkan begitu, maka ya harus diterima, berarti wudhunya batal. Baik yang pertama, yang mengkabarkan tentang lamsi halahu, atau yang kedua keluar angin, maka dua masalah ini kalau yang memberitakan itu adalah orang yang bisa dipercaya al-adil, maka baginya wajib mengambil ucapannya, harus mempercayainya, alias berarti batal wudhunya. Harus dipercaya. Kenapa? Karena kabar dari orang adil itu yufidudzon. Nah, ini. Tapi ini masih ada ada perbedaan pendapat sebenarnya masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Seperti di Ali Syibro Malisi itu mengatakan bahwa yang muktamad dalam masalah ini adalah khilafuhu. Artinya khilafuhu berarti tidak batal. Ini menurut penjelasan Ali Syibro Milisi. Imam Syibro Milisi itu mengatakan bahwa ketika ada orang memberitahu bahwa kau telah bersentuhan dengan perempuan lain, berarti kan mengabarkan batal tadi. Atau memberitahu bahwa kau telah keluar angin. Nah tadi telah kentut walaupun kau duduknya duduk memakin maka adahu. Ini kalau tadi kan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar itu tidak batal. Tapi ada khilaf bahkan yang mengatakan dikatakan oleh Imam Syibro Milisi itu tidak batal, kata beliau. Kenapa? Kata beliau karena kabar yang datangnya dari orang yang adil tadi, orang yang bisa dipercaya, itu hanya yufidudzon, hanya berfaedah, hanya zon saja, prasangka. Sedangkan dia punya wudhu itu adalah yakin, maka al yakin la yuzalu bidzon, atau yakin la yartafi'u bidzon. Kalau punya wudhu kan sudah jelas yakin itu. Kalau soalan pertama-tama sudah wudhu, kemudian datang kabar dari orang yang adil tadi, itu menimbulkan zon saja, maka zon itu tidak bisa merubah keyakinan yaitu suci, yaitu sudah punya wudhu tadi, maka tidak bisa dirusak dengan zon. Makanya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal wudhunya, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau menurut Imam Syibru Milisi, bahwa yang kaul yang al-mu'tamad itu tidak batal. Alasannya itu tadi karena dia tuh yakin sudah suci, sudah punya wudhu. Kemudian ada datang kabar. Nah, kabar itu hanya berfaedah atau mempunyai berifadah, istilahnya, konsekuensinya hanya sampai pada zon. Sedangkan punya wudhu tadi adalah yakin. Maka zon yang ditimbulkan dari berita ucapan orang yang adil tadi itu hanya
tingkatannya tingkatan dzon, sampainya sampai dzon saja. Maka kalau dzon berarti tidak bisa mengalahkan yang yakin, karena al yakin la yartafi'u bidzon. Ini makanya yang muktamad menurut Ali Shibro Milisi dijelaskan bahwa itu tidak membatalkan. Nih, makanya ini bermanfaat sekali kalau kita misalnya ada orang yang beritahu kita, oh kamu batal ini, nah gitu-gitu misalnya, oh kamu ini begini, kamu ini begini. Nah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kita mazhab Syafi'i. Tapi yang al-mu'tamad menurut Ali Shibro Milisi, Imam Ali Shibro Milisi itu tidak batal, alasannya tadi. Nah, ini dijelaskan ada di kitab Bujairami al-Khatib. Nah, ada ini tadi yang saya sebutkan ada di kitab Bujairami al-Khatib ada. Tapi yang jelas dijelaskan di sini kalau menurut Syekhuna Ibnu Hajar itu tadi harus diterima, wajib menerima berita dari atau pemberitahuan tadi harus diterima, artinya berarti batal. Nah, kita sudah masuk pada masalah ini. Tadi disebutkan yang membatalkan wudhu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Bikibarin maksudnya. Bersentuhannya bikibarin. Sertane gede. Fihima dalam zakar wa unsa. Dua-duanya besar. Sudah dewasa atau sampai pada hadun tustaha yustaha. Sampai pada batas-batas orang itu disyahwati. Jadi kalau masih kecil tidak, nanti ada penjelasannya. Jadi sama-sama gede, sama-sama besar, sama-sama dewasa. Falanakdo moko rono rusak atau rono batal iku maujud bitalakihima kelawan tetemunane zakar wa unsa ma'asi gorin sertane cilik fihima ing dalam sigor wa unsa. Zakar wa unsa. Nah, kalau tadi dijelaskan dua-duanya besar, sudah besar ya, batal. Kalau salah satu di antaranya besar, satunya kecil, misalnya anak kecil, satunya sudah besar, maka tidak membatalkan wudhu. Au fi ahadihima. Au fi ahadihima. Atau ada kecil itu, atau sama-sama kecil, kalau sama-sama kecil, itu tidak batal. Atau yang satunya kecil, satunya besar, maka juga tidak batal. Kita lagi hima ma'asi ghorin fihima, artinya dua-duanya kecil berarti nggak batal wudhunya. Atau ahadihima, au fi ahadihima, atau kecilnya salah satu, yang satunya gede, yang satunya anak kecil, maka tidak batal. Kenapa? Lintifa imaudin nati syahwati, krono sepene, krono sepine, nggon persangkaane syahwat. Karena tidak ada syahwat, tidak ada maudhunna li syahwat. Jadi tidak ada, kalau masih kecil, yang tadi disebutkan haddan la yablu haddan yustaha, tidak sampai pada batas-batas di mana orang itu disyahwati, maka tidak apa-apa. Lah ini kalau kecil, sama-sama kecil tidak membatalkan. Satunya kecil, satunya besar juga tidak membatalkan karena memang di situ tidak ada madinnatus syahwah. Sudah wal muradu utawi kang den karepaken. Dikarepaken bidhis sigore kelawan wong kang duweni sifat cilik. Iku man wong sipate masih laiman la yustaha kang ora den dan kumeceri ora disyahwati sapa man urfan ing dalam urufe, ghaliban ing dalam ghalibe, kaprae. Jadi yang dimaksud tadi kecil seperti yang saya sebutkan tadi adalah sampai yang sekira tidak disyahwati menurut umumnya lah, menurut uruf. Kebanyakan itu berapa umurnya? Kalau umur sekecil-kecil itu belum disyahwati misalnya, maka tidak membatalkan wudhu kalau disentuh. Dua-duanya itu, atau salah satunya kecil, satunya sudah gede, maka tetap tidak membatalkan. Nah, ukuran kecil itu batasannya adalah sampai pada disahwati apa tidak. Kalau sudah disahwati berarti sudah masuk besar. Kalau belum berarti itu masuk kategori kecil. Maka kalau disentuh tidak batal wudhunya.
La talaki basyarataihima. Ora kok atau ora batal tetemunane kulit lorone zakar wa unsa ma'a mahramiyatin sertane mahromiyah bangsa mahram bainahuma kang tetep ing dalem antarane zakar wa unsa mahromiyah binasabin kelawan nasab au radha'in utawa suson au musaharatin utawa kemertuanan. Nah, kalau tadi membatalkan kedua-duanya itu sama besarnya. Kemudian orang lain, bukan yang ada hubungan mahram. Hubungan mahram itu ada 3 sisi. Nah, kalau masih ada hubungan mahram, maka tidak batal. Lah mahramnya itu apa? Di antara maksudnya antara yang disentuh dengan yang menyentuh itu ada hubungan mahram. Mahram itu ada kalanya dengan nasab. Tahu dengan nasab itu ma'ruf ya jelas. Adik, kakak, ibu dan itu seterusnya itu yang sudah kita tahulah masalah nasab itu. Yang kedua adalah rodha'. Jadi susuan. Jadi satu susuan. Rodho'ah itu. Rodhe' susuan itu juga kalau ada mahramnya yang hubungan mahramnya antara rodha' yang disusuin misalnya, anak yang disusuin sama orang yang menyusui itu mahram. Kemudian anak-anaknya yang menyusui itu juga saudari-saudarinya. Nah, itu semuanya adalah bagian daripada mahram. Au musaharah atau musaharah itu model pernikahan. Jadi kayak menantu sama mertua lah itu. Dan seterusnya, maka ini ada hubungan mahram. Jadi ada 3. Jadi kalau ada 3 ini kebersentuhan dari segi nasab, baik itu dari mahramnya itu dari nasab atau dari persusuan atau dari pernikahan itu, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Lintifa'i madhinnati syahwati. Sama alasannya karena sepine nggon penyonone syahwat, tidak ada syahwat karena masih mahram. Dah selesai. Sekarang ada masalah baru. Walawis tabahat. Lamun kok jumbuh. Jumbuh itu artinya serupa, tidak nyata. Jadi tidak nyata, tidak jelas. Sopo mahromuhu mahrome wong bercampur baur istilahnya bi ajnabiyatin jumbuh kelawan piro-piro wadon sing liya. Bukan mahramnya. Jadi misalkan ada mahramnya dia tuh bercampur baur dengan orang yang bukan mahram. Nah, di situ. Jadi nggak tahu mana yang mahram, mana yang enggak istilahnya. Falamisa setelah itu, falamisa nuli demek sapa wong sing duweni wudu mahsuratin ing wadon mahsur sing bisa dihitung, sing bisa yang kira-kira bisa dibedakan, bisa dihitung sedikit lah misalnya. Mahsur bisa diumpamakan dalam Hasyiatul Qurdi itu yang mahsur itu, perempuan mahsur itu bisa masuk berapa kalau dihitung ya sekitar 20-an. Ya, 20-an. Misalnya 20-an itu masih itu mahsur, tapi kalau lebih dari itu, nah ini tidak mahsur. Misalnya, itu contohnya, itu sebagaimana disebutkan di Hasyiatul Qurdi. Itu ada di situ. Falamisa mahsuratin wahidatan ngepo ing wong siji wadon siji minhunna kang tetep saking ajnabiyat sing campur tadi. Nah, jadi contohnya begini. Ada satu mahramnya dia itu bercampur baur dengan wanita-wanita lain. Yang wanita-wanita lain itu mahsur. Nah, mahsur artinya masih ya enggak begitu banyak banget istilahnya. Mahsur masih. Kalau yang
ini salah nih, apa namanya, kalimatnya ini bi ajnabiyatin mahsuratin, ini salah nih. Ini apa, bukan falamisa mahsuratin, bukan. Bi ajnabiyatin mahsuratin, ada taqaddam. Setelah itu falamisa wahidatan. Nah ini makanya dijelaskan ini. Jadi walawis tabahat mahromuhu bi ajnabiyatin mahsuratin. Falamisa wahidatan minhunna. Nah itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ini, jadi kalimatnya itu tadi ada takdim wa takhir. Jadi walawis tabahat mahromuhu bi ajnabiyatin mahsuratin. Falamisa mahsuratin wahidatan. Falamisa wahidatan. Ini bukan, ini salah, bi ajnabiyatin mahsuratin falamisa wahidatan. Aslinya begitu. Makanya ini jangan salah. Ini ada takdim wa takhir. Kalau seandainya, maksudnya begini, kalau seandainya dia punya mahram dan mahram itu bercampur baur dengan wanita-wanita lain masuk kategori mahsur. Karena kalau sudah perkumpulan itu atau jamaah itu ada kalanya jamaah mahsur, ada kalanya jamaah ghair mahsur. Artinya kalau perkumpulan itu berapa jumlahnya? Kalau terlalu banyak nggak bisa dihitung istilahnya. Maka itu namanya ghair mahsur. Atau jamaah itu cuma sedikit, paling berapa biji, berapa orang saja bisa dihitung, namanya mahsur. Tapi perkiraan ini sebagaimana disebutkan di Hasyiatul Qurdi, bahwa kalau masih misalkan 20 ya, 20 ke bawah lah, itu masih disebut mahsur. Kalau 20 ke atas sampai ribuan, sampai ratusan, itu namanya ghair mahsur. Jadi masalahnya ketika seorang mahram bercampur dengan wanita-wanita lain, yang wanita-wanita lain itu masih bisa dihitung mahsurat istilahnya. Kemudian orang ini menyentuh salah satu daripada ajnabiyat tadi, mahsuratin, karena bercampur, maka bagaimana? Jadi campuran tadi menyentuh salah satunya. Maka bagaimana? Lam yantaqid, maka wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Nah, ini tidak batal wudunya. Terus itu wa kadzalan kaya mengkono ajnabiyatin mahsuratin bi ghairi mahsuratin, kelawan demek kelawan sakliyane wadon-wadon kang ora mahsur alal aujahi miturut kaul aujah. Kaul karena coki wajah sahih. Nah, ini kalau ini tadi ada mahram bercampur dengan wanita-wanita lain. Wanita-wanita lain mahsur. Nah, kalau mahsur kemudian menyentuh salah satu karena perkumpulan itu, maka wudunya la yantaqid. Kenapa? Karena di situ ada istabahat tadi kan, kadang-kadang kan tidak diketahui mana yang mahram, mana yang lain tadi. Jadi berkumpul jadi satu. Tidak diketahui mana yang mahram, mana yang tidak. Nah, ini jumlahnya cuma sedikit, 20 ke bawah lah menurut Hasyiatul Qurdi itu. Sebenarnya sedikit. Ini tidak batal wudunya. Nah, begitu juga kalau misalnya bercampurnya itu tidak diketahui mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Ternyata yang bukan mahram itu banyak sekali, ghair mahsur misalnya. Ghair mahsur, maka ini juga termasuk tidak batal menurut al-aujah. Hanya ada perbedaan pendapat. Al-aujah, menurut al-aujah itu tidak batal. Tapi muqabilnya itu bisa membatalkan. Bahkan dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi, bahwa Imam Az-Zarkashi pernah menjelaskan ini ikhtalatat al-mahsurat. Kalau misalkan ada mahram kemudian bercampur baur dengan orang lain wanita-wanita yang lain banyak sekali ghair mahsurat, yang banyak sekali di atas 20 ke atas. Maka kata Imam Zarkashi,
itu bisa batal wudhunya. Kenapa? Karena dari jumlah yang banyak itu dijawazin nikah. Dijawazin nikah. Karena tidak tahu saking banyaknya itu. Dan kemungkinan besar yang disentuh itu bukan mahramnya. Kalau satu kemudian berkumpul dengan orang banyak sekali itu. Kalau menurut Imam Zarkasi itu boleh menikahi salah satu di antara mereka. Boleh. Karena memang tidak bisa terhitung saking banyaknya. Tetapi kalau bisa dihitung, gampang, oh ini mahram, yang lain bukan mahram. Itu bisa, makanya tidak membatalkan. Makanya kata Imam Zarkasi seperti itu. Nah, ini apa penjelasan tentang, tapi ini kalau di Indonesia misalnya hal-hal seperti ini ya mungkin bisa terjadi, bagaimana bisa mengetahui antara yang mahram dan tidak mahram, kok bisa tidak ketahuan. Ada banyak, misalkan nggak menghadap ke sini semuanya ke sana, kemudian setelah itu tidak tahu mana yang tersentuh, bisa saja kabarnya seperti itu. Atau memang mukanya ditutup semuanya, misalnya yang kelihatan cuman itu yang tersentuh saja misalnya, ya bisa gambarannya gampang sekali sehingga tidak bisa membedakan mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Nah ini kita lihat kalau memang bercampurnya itu dengan mahsur, maka itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudhu, ini tidak ada khilaf. Tapi kalau bercampurnya itu dengan wanita-wanita sangat banyak sekali, maka ini ada khilaf di dalam mazhab. Menurut Al-Mu'tamad itu tidak juga membatalkan. Tapi muqabilnya itu membatalkan wudhu. Seperti tadi yang dijelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi. Oh, ini sudah ya sudah sampai di sini, nanti kita ya ini pembahasan baru ini. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadatsin bidzonni diddi. Insyaallah kita masuk pembahasan. Tinggal sedikit ini khotimah, tapi nggak apa-apa, ini masalah baru. Ini masalah baru, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham dan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.